Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pencinta sejarah dan kisah, kembali dengan saya Balki Sabita. Masih di kawasan dataran tinggi Dieng, kali ini saya akan mengisahkan tentang wisata Kawah Chandra di Muka. Sebagaimana sudah disampaikan pada video terdahulu, kawasan dataran tinggi Dieng memang dikenal identik dengan kisah pewayangan dan legenda Mahabharata atau Bharatayuddha. Karena itu, tempat-tempat wisata di daerah ini banyak berhubungan dan memiliki nama-nama yang sama dengan kisah pewayangan. Selain nama-nama candi dan sumur Jalatunda, tempat wisata yang erat kaitannya dengan kisah pewayangan adalah Kawah Chandra di Muka. Para sahabat pecinta sejarah dan kisah, tentu kita sering mendengar nama Chandra di Muka. Betul, Chandra di Muka adalah tempat penggemblengan dan pelatihan. Para sahabat yang aktif di organisasi seringkali dilatih dan ditempa dalam suatu latihan dasar kepemimpinan. Tempat latihan itu kerap disebut dengan istilah Kawah Chandra di Muka. Para sahabat, dalam kenyataannya, Kawah Chandra di Muka itu benar-benar ada. Terletak di wilayah dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di kawah inilah konon kesatria sakti mandraguna si otot kawat tulang besi Gatot Kaca digembleng, dilatih, dibina hingga menjadi kesatria sakti tetapi berjiwa pemberani, jujur, adil, dan bijaksana. Menurut para ahli geologi, kawah ini bukan merupakan kawah gunung berapi sebagaimana umumnya kawah-kawah yang ada di Indonesia. Kawah ini merupakan retakan tanah yang secara aktif menghasilkan solvatara, tempat yang memiliki suhu panas luar biasa, sehingga menjadi kawah dan menghasilkan gas belerang yang cukup pekat. Dinamakan Kawah Chandra di Muka karena suhu air yang ada di kawah ini bisa mencapai 100 derajat Celcius, sebagaimana ini disebutkan dalam epos Mahabharata. Di kawah ini terdapat 3 kawah aktif yang medannya cukup berbahaya, sehingga pengunjung bisa melihat dari kawah yang satu ke kawah yang lainnya. Kawah ini juga memiliki sumber air yang dipercaya berkhasiat memberikan efek awet muda. Wajar jika tidak sedikit pengunjung yang datang ke Kawah Chandra di Muka bukan untuk berwisata, tapi dengan tujuan agar menjadi awet muda. Ada lagi sebuah air mancur yang berasal dari sumber yang sama, tapi memiliki khasiat yang berbeda. Air yang mancur dari perut bumi ini dipercaya membawa berkah, memudahkan rezeki, sehingga banyak orang datang dengan tujuan itu. Menurut penduduk setempat, banyak pedagang dari kota-kota, bahkan ada yang dari Malaysia ambil air di sana. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati cemilan khas dan unik, yakni kentang rebus atau telur rebus, yang direbus langsung dari dalam Kawah Chandra di Muka. Hasil rebusan di kawah ini konon memiliki rasa yang khas dan bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit kulit. Meskipun masih minim fasilitas mendukung, destinasi wisata Kawah Chandra di Muka ini memiliki pemandangan alam di sekitarnya yang sangat indah dan masih relatif alami. Sebelum memasuki kawasan kawah, dari jauh para pengunjung akan disambut oleh asap putih mengepul membumbung tinggi dan suara gemuruh dari dasar tebing. Kawah Chandra di Muka memang memiliki karakteristik yang khas, yakni terletak di antara tebing-tebing curam, selalu berasap tebal dan suara gemuruh. Untuk mencapai bibir kawah, para pengunjung harus ekstra hati-hati karena jalanan yang menurun. Pengunjung pun harus menuruni anak tangga yang licin dan lingkungan berkabut. Dan direkomendasikan untuk tidak terlalu lama menghirup asap belerang, apalagi bagi yang memiliki gangguan pernafasan seperti asma. Untuk menemukan kawah ini tidak sulit
dari arah Komplek Candi Dieng melewati Jalan Kepakisan dan Desa Pekasiran. Tepat di Desa Pekasiran, ada gapura bertuliskan Kawah Chandra di muka yang ada di kanan jalan. Dari gerbang tersebut harus melanjutkan perjalanan kurang lebih 1,4 km. Kebanyakan wisatawan yang hendak menuju Kawah Chandra di muka memilih berjalan kaki sambil menikmati pemandangan alam di sepanjang perjalanan. Selain itu, medan perjalanan cukup terjal dengan tikungan-tikungan tajam dan jalan yang relatif sempit. Hal itu akan menyulitkan jika menggunakan kendaraan roda 4, apalagi bagi pendatang yang belum menguasai medan di sana. Para sahabat pecinta sejarah dan kisah, itu fenomena wisata Kawah Chandra di muka. Tentang misteri dan mitos-mitos yang terjadi di Kawah Chandra di muka akan kami kisahkan pada tayangan berikutnya nanti. Terus ikuti kisah-kisah di channel ini dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.